Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ya biasa ini kan bi dengan asobri sabar, wa asolati solat, wa innaha sesungguhnya la sungguh illa kecuali ala atas saja. Ista'inu kalian minta tolonglah. Ista'inu kalian minta tolonglah. Ista'inu apa artinya? Kalian minta tolonglah kabiratun berat. Kabiratun berat. Kabiratun berat. Arti aslinya kabiroh ini besar. Cuman dalam tafsirannya itu dimaknai taktilatun berat. Ya, kita ini menggunakan makna tafsirnya kan ya. Kabiratun berat. Kabiratun berat. Apa kabiratun? Berat. Al-khasyi'ina orang-orang yang khusyuk. Al-khasyi'ina orang-orang yang khusyuk. Al-khasyi'ina apa artinya? Orang-orang yang khusyuk. Kabiratun berat. Ista'inu kalian minta tolong. Al-khasyi'ina orang-orang yang kabiratun. Al-khasyi'ina kabiratun. Ista'inu kalian minta tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dan ista'inu kalian minta tolonglah bi dengan as-sabri sabar, wa dan as-salati salat, wa dan innaha sesungguhnya sungguh kabiratun berat illa kecuali alam atas al-khasyi'ina orang-orang yang khusyuk. Wa ista'inu bi as-sabri wa as-salati wa innaha sesungguhnya sungguh kabiratun berat illa ala al-khasyi'ina orang-orang yang khusyuk. Kita baca dan minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya dia sholat sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sekali lagi, dan kalian minta tolonglah dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya dia sungguh berat kecuali di atas Pak. Kita baca lagi Pak di atas. Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian membaca kitab? Apakah dan kalian minta tolonglah
khusyuk. Jadi kata Allah di ayat yang berikutnya, wasta'inu bis sabri shalah. Dan kalian minta tolonglah. Kita oleh Allah diperintahkan untuk minta tolong. Minta tolong kepada siapa? Allah. Ya. Tentunya kalau Allah menyuruh kita untuk minta tolong itu di saat kan ya, di saat terutama kita lagi butuh pertolongan. Ya, mestinya itu ketika kita dalam menghadapi masa. Kenapa kok Allah menyuruh kita itu wasta'in untuk minta tolong? Karena memang hidup ini kita pasti akan menghadapi segala macam cobaan-cobaan masalah kan ya. Tak ada satupun orang di dunia ini yang tidak punya masalah, tak ada Pak. Mau kaya, mau miskin, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun pasti punya masalah hidupnya. Ya kan? Benar nggak Bapak? Kami sekalipun nggak nanya ke Bapak satu-satu ini, Bapak ini semuanya punya masalah sebenarnya. Ya kan? Ya, sekalipun bukan orang yang bermasalah kan ya. Pasti. Karena masalah ini adalah bagian daripada ujian kehidupan kan ya. Nah kata Allah cara untuk menghadapi masalah wasta'inu. Minta tolong kepada Allah. Baik itu masalah intern, keluarga, anak, pekerjaan, kemudian penghasilan, segala macam. Banyak masalah itu Pak. Maupun masalah ekstern di luar. Jadi kalau kita dalam menghadapi masalah itu jangan terlalu panik, bingung mestinya, kan ya? Kenapa? Karena itu bagian daripada ujian hidup. Selagi kita masih hidup itu pasti akan menghadapi masalah. Ya kalau memang kita ingin terlepas dari masalah, mati aja. Baru nggak ada masalah nanti kan ya? Malah lebih parah masalahnya. Ditanya malaikat kan ya? Seperti itu. Jadi selagi kita masih hidup ini pasti akan menghadapi masalah karena masalah ini bagian daripada ujian. Nah caranya kata Allah, kalian minta tolong kepada Allah. Cara untuk minta tolong kepada Allah itu bisabri, sabar. Artinya ketika kita dalam menghadapi masa problem itu, jangan panik, tenangkan dulu. Kenapa kok Allah itu nggak langsung nyuruh berdoa, sholat? Yang disuruh dulu oleh Allah kok sabar. Sabar itu apa? Sikap. Cara menghadapi masalah harus disikapi dengan sabar. Baru dilanjutkan dengan kita berdoa. Kok tidak langsung Allah mengatakan sholat? Kenapa? Karena kalau orang itu menghadapi masalah kan ya saat itu mungkin datang masalah tiba-tiba langsung sholat, nggak mungkin khusyuk sholatnya, ya kan ya? Hilangkan dulu paniknya, hilangkan dulu segalanya. Kalau sudah tenang, baru kan ya kita berwudu, sholat dan berdoa. Insya Allah kan ya kita akan khusyuk. Jadi kata Allah dalam menghadapi masalah ini bisabri, sabar dulu kan ya. Sabar dalam hal apapun. Sabar itu ya artinya kita bisa menahan diri. Baru setelah itu as-sholat. Kita sholat. Dan bahkan itu sekecil apapun masalah yang kita hadapi ini, itu kita harus bersolat dan berdoa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan masalah itu adalah sesuatu yang menimpa pada seseorang yang membuat dirinya gelisah. Rasulullah itu dalam menghadapi masalah apapun dia langsung sholat kan ya, minta pada Allah kan ya. Kemudian juga Rasulullah itu ketika dalam masalah itu dia langsung mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya kalimat istirja ya, seperti itu. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa sholat ini tidak semudah apa yang kita bayangkan kata Allah. Sholat itu hakikatnya berat illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sholat ini tidak semudah apa yang kita bayangkan ataupun yang kita kerjakan selama ini kan ya. Hanya cukup Allahu Akbar, tidak kan ya. Hakikatnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kan ya. Siapa orang yang khusyuk itu Pak? Kan ya. Orang yang khusyuk yang ini. Nah, ayat yang setelahnya. Kita lanjutkan.